Ya, shalom. Terlalu keras ya? Terlalu keras ya ini? Pas ya? Oh ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada minggu hari ini, minggu pagi ini kita masih ada di dalam minggu-minggu pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, hari ini adalah minggu Paskah kedua pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan ya, yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 saja sampai 31. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 31. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena kau telah melihat aku, maka kau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes. Maka kalau kita membaca Injil Yohanes, kita akan mengalami perjumpaan demi perjumpaan. Berbeda dengan Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, penuh dengan perumpamaan. Akan tetapi Yohanes akan mengajak kita untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Nikodemus bertemu, wanita Samaria bertemu dengan Tuhan, orang buta yang disembuhkan, Lazarus mengalami perjumpaan, dibangkitkan oleh Tuhan. Maka ketika kita membaca Injil Yohanes, kita akan bertemu dengan Tuhan, perjumpaan pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menggumuli sebuah tema, yaitu mengalami Tuhan melalui keraguan. Bagaimana kita mengalami Tuhan melalui keraguan? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah istilah ungkapan di dalam bahasa Latin yang berkata de omnibus dubitandum. Bisa bacanya Bapak Ibu? De omnibus dubitandum. Apa artinya? Enggak tahu. Artinya adalah segala sesuatu harus diragukan. Setuju nggak? Setuju. Saya tanya, setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Setuju.
segala sesuatu itu harus diragukan. Ini adalah kutipan dari seorang filsuf dan teolog dari Denmark, tapi memakai bahasa Latin gitu ya. Segala sesuatu harus diragukan. Perhatikan ya. Kalau saya tanya, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Pak Sartono ya misalnya, nanti setelah ibadah selesai, Pak Sartono akan menerima transferan 1 juta dari bank. Percaya? Bagaimana? Ragu-ragu ya. Kecuali sudah pengajuan ya pengajuan kur atau apa, pasti dikirimin. Tetapi meragu ya Pak, ragu ya. Impossible lah dapat duit 1 juta gitu. Ya, maka benar tadi, segala sesuatu harus diragukan. Lalu ketika kita saat ini ya sering mendapatkan SMS ya. Ada yang di sini pernah mendapatkan SMS, selamat nomor Anda mendapatkan undian hadiah 1 unit Pajero Sport. Tetapi Anda harus membayar administrasinya gitu. Percaya nggak? Percaya? Enggak ya? Kenapa nggak percaya? Enggak ikut apa? Penipu. Iya, penipu ya. Bayar administrasinya 500 gitu. Kita pasti akan ragu-ragu, wah masa sih? Tetapi belajar dari pengalaman, saya pernah ditipu ya. Saya cerita sedikit. Dulu awal-awal saya kerja itu ada seseorang dari Facebook itu, ada HP ini enggak gitu. Oh ada, harganya 5 juta loh Bapak Ibu. Tolong antarkan ke sini di kos-kosan di daerah Bukateja. Yang dilalah saya sendirian ke sana. Saya sampai ketemu orangnya, suami istri, dicek lah, saya dibikinin kopi gitu. Itu sebuah kos-kosannya agak luas gitu ya, seperti lingkaran gitu. Oh saya kasih tahu suami saya dulu ya mas, masnya di sini dulu, suami saya ada di kamar tuh gitu. Lalu ditunggu 10 menit, 15 menit kok nggak balik-balik orangnya ya. Saya tanya ke ibu kos itu, Bu, ibu yang tadi kos di sini kan? Loh dia kan baru kos di sini 5 jam yang lalu. Saya kira masnya itu temannya dia gitu. Waduh, kabur ya kayaknya ya. Saya cari ke jalan, saya tanya orang-orang yang di sekitar kosan itu, tetangga-tetangga kos, Pak, lihat orang ibu-ibu ciri-ciri ini enggak? Oh, ciri-ciri itu kayaknya tadi naik mobil ada yang jemput. Lihat plat nomornya enggak? Nah, anehnya plat nomornya ditekuk mobilnya. Aduh, cilaka ini, ketipu 5 juta. Aduh, pusing nih, potong gaji. Maka dari hal itu salah satu hal yang membuat kita memiliki pengalaman meragukan gitu loh. Maka akhirnya ketika ada orang mau COD tapi gerak-geriknya aneh, maka saya akan meragukan, betul kan? Begitupun Bapak Ibu Saudara pasti sudah memiliki pengalaman-pengalaman tertentu yang membuat kita menjadi waspada, was-was. Jangan-jangan dia mau menipu. Jangan-jangan dia datang hanya ada maunya saja. Maka dunia hari ini tuh begitu mengerikan Bapak Ibu, karena hati-hati juga yang dibuat, karena ini loh, pernah lihat ini enggak? Penipuan atas nama Baim Wong gitu loh. Seolah-olah itu orang ini di video call beneran sama Baim, kamu mau dapat duit gini. Real beneran, seperti seolah Baim Wong sedang video call kita, tetapi aslinya ini penipu gitu loh. Teknologi sekarang begitu mengerikan, artificial intelligence itu loh. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Maka waspada dengan box informasi yang belum akurat ya. Kita mendapat hadiah, apalagi cerita ya.
cerita orang yang belum tentu kebenarannya, kita harus hati-hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, keraguan-keraguan itu muncul karena pengalaman kegagalan, lalu testimoni oleh orang lain. Aku dulu pernah coba ini, tapi aku gagal. Ketika ada peluang lagi, aku mau coba, tapi aku takut gagal lagi. Lalu yang kedua, testimoni dari orang lain itu, misal kita mau usaha ini, mau bisnis ini, kalau teman kita berkata jangan, aku udah pernah, aku gagal. Nah, tanpa sadar itu akan membuat kita menjadi orang yang meragu. Jadi meragu itu adalah hal yang umum, wajar, dialami oleh semua orang. Ragu-ragu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dan bacaan kita hari ini, kalau kita baca di ayat sebelumnya, mulai dari ayat 19 itu, di sana dijelaskan bahwa Yesus saat itu sudah bangkit. Dan kita tahu pertama yang memergoki kubur Yesus adalah para wanita, minggu lalu sudah disampaikan. Dan kini para murid masih ada di dalam ketakutan. Mereka bersembunyi di sebuah rumah, berkumpul, takut barangkali nanti aku ditangkap orang Yahudi, dibunuh, maka mereka bersembunyi, ya, kumpul di sebuah rumah. Dan tetapi Tuhan Yesus hadir, ya, datang. Ya, kita bayangkan dari atas loteng atap turun gitu, damai sejahtera bagi kamu. Kaget, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat orang yang sudah meninggal tiba-tiba datang di rumah, gimana? Takut, kaget, atau senang? Ya, kalau orang itu orang yang kita rindukan, kita senang, ya. Tapi impossible orang yang sudah mati itu bangkit, kecuali Tuhan Yesus. Karena dia memang adalah sumber kehidupan itu. Sang kehidupan, maka dia bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fakta bahwa Yesus bangkit ini bukan hoax, tak perlu diragukan, tidak diragukan kevalitannya, nah, gitu. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Banyak yang tersaksikan bahwa Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus mengubah duka cita yang tadinya mereka diselimuti duka cita, kesedihan, menjadi sukacita karena Tuhan Yesus hadir. Ini loh bekas paku di tanganku, bekas lubang di lambungku. Oh iya, ini benar, guru kita sudah bangkit. Mereka bersukacita. Karena sejarahnya ada dan di banyak saksinya. Jadi kebangkitan di Kristus itu bukan sebuah isapan jempol semata, Bapak Ibu Saudara. Para wanita pertama kali melihat, lalu disusul para muridnya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu dicatat di dalam 1 Korintus 15 banyak 500 orang lebih menyaksikan Tuhan Yesus bangkit. Jadi tidak sembunyi-sembunyi, bukan khayalan orang. Jadi benar-benar Kristus itu sudah bangkit. Lalu nanti saat Tuhan Yesus naik ke surga, ya, nanti bulan depan kita merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga, juga disaksikan oleh banyak orang. Tetapi kita tahu kalau ada orang yang menyangkali kebangkitan Yesus, kan sudah ada ayatnya di Matius 28, dusta mahkamah agama itu, yang sampai saat ini membuat orang seolah-olah Yesus itu tidak bangkit. Dia dicuri oleh murid-muridnya. Dan Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini kita fokus kepada murid Yesus yang unik, ya, yang tentu mewakili kita semua, yaitu Thomas Didimus si peragu. Thomas itu dalam bahasa Ibrani namanya, Didimus itu dalam bahasa Yunani. Jadi Thomas yang disebut Didimus, ya, artinya kembar. Thomas itu kembar, jadi mungkin anak kembar gitu loh. Didimus dalam bahasa Yunani. Dan kita melihat bahwa saat Tuhan Yesus hadir menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak berada di situ di ayat 24 tadi.
Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Thomas kemana ya? Dia justru menjauh. Thomas adalah orang yang mengalami luka. Ia justru menjauh dari persekutuan. Jadi tidak jarang orang yang sedang terluka cenderung menghindar dari orang, menjauh dari persekutuan. Thomas juga seperti itu. Thomas itu hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan 3,5 tahun, bahkan semuanya ditinggalkan. Dia mengikuti Tuhan Yesus, dia mengharapkan sesuatu dari Tuhan Yesus, ya. Ya mungkin kebanyakan orang Yahudi saat itu mengikuti Yesus karena Yesus ini Mesias secara politik, akan membebaskan kami dari penjajahan Romawi. Pokoknya Thomas ini sudah ristak kei sekabehane sing aku duwe. Tetapi ternyata Tuhan Yesus ini mati gitu. Jadi Thomas mengalami luka, maka dia pergi, mungkin healing ya, sakit hati, menjauh dari persekutuan di mana murid-murid ini berkumpul. Maka pelajaran bagi kita ketika sedang mengalami luka, maka kita jangan menjauh. Kita tetap butuh orang lain untuk berbagi cerita. Betul? Betul. Jangan kita merasa kita bisa ya sendiri, karena cenderung kita itu akan nanti putus asa lah. Masalah begitu berat gitu. Maka jangan menjauh dari persekutuan. Thomas itu ragu akan kesaksian teman-temannya. Tidak ada orang mati yang bangkit, adapun si Lazarus itu dibangkitkan. Thomas lupa bahwa Yesus yang membangkitkan Lazarus. Thomas lupa bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati. Dia tertutup mata hatinya oleh karena luka yang ada. Jadi dia lupa bahwa ada Tuhan yang mampu menyembuhkan lukanya. Tetapi kita nanti melihat bahwa Thomas menemukan sebuah titik balik di mana nanti dia akan berubah. 8 hari Tuhan membiarkan Thomas meragu, merasakan luka. Jadi tidak langsung ketika Tuhan Yesus hadir pertama itu kan Thomas gak ada, lagi pergi gitu, lagi menjauh gitu. Lalu ketika Thomas ada di kali yang kedua itu Tuhan Yesus hadir, dan murid-murid berkata, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kita sebagai manusia juga seringkali begitu. Kalau aku belum melihat, aku gak akan percaya. Hoax ini itu. Maka ada 7 mekanisme pertahanan terhadap luka hati yang dialami Thomas ya, dan murid-muridnya, mereka mengalami luka hati. Maka ada 7 mekanisme pertahanan terhadap luka hati. Ada 7 ya, terlalu banyak. Yang sering aja, penyangkalan. Penyangkalan adalah kita itu menolak untuk mengakui kenyataan atau perasaan yang menyakitkan. Contohnya, seseorang yang baru saja kehilangan pekerjaan tetapi masih berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang berubah. Atau ketika kita kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu, kita menolak, menyangkali, berpura-pura bahwa semuanya itu baik-baik saja. Lalu penindasan. Ketika orang menghadapi luka, maka dia akan menindas. Maka orang-orang seperti ini akan menekan perasaan atau kenangan yang menyakitkan ke dalam bawah sadar, alam bawah sadar, agar tidak terasa. Contohnya, seseorang yang mengalami trauma masa kecil mungkin tidak ingat atau tidak mengingat kejadian tersebut karena terlalu menyakitkan. Lalu yang ketiga, proyeksi.
menyalahkan orang lain atau memproyeksikan perasaan negatif kita kepada orang lain. Misalnya seseorang yang sedang cemas mungkin menyalahkan orang lain, ya, atau kita sedang mengalami masalah cenderung menyalahkan orang lain, menyalahkan sekitar kita, dan dengan mengatakan bahwa menyalahkan orang lain, dengan mengatakan bahwa mereka merasa tidak aman karena orang lain bertindak mencurigakan, padahal ketakutan itu berasal dari dalam dirinya. Lalu ada pemindahan, rasionalisasi, intelektualisasi, kapan-kapan saja dibahas. Jadi ketika orang itu menghadapi luka hati ini, responnya berbeda-beda, cenderung menyangkal, menindas, proyeksi, pemindahan, rasionalisasi, intelektualisasi, regresi, itu semua bahasa-bahasa psikologi lah, agak rumit. Nanti kapan-kapan boleh kita bahas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah ragu kepada Tuhan itu dosa? Di ayat 26 dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan apa? Percayalah." Dosa enggak sih kita ragu sama Tuhan? Tidak. Tuhan tidak marah dan menghargai setiap keraguan kita. Apakah ketika Thomas itu ragu kepada Tuhan, kalau aku belum melihat tanda paku dan tanda tombak di lambung, aku nggak akan percaya? Apakah Tuhan marah? Tidak. Saat Thomas skeptis, ia tidak memarahi itu. Tuhan tidak memarahi, justru merangkul dan menunjukkan bukti luka Yesus, ini lukaku nih. Lihat nih, jarimu masukin, tembus ya. Ini lukaku. Maka percayalah, jangan kau tidak percaya lagi. Tuhan tidak marah. Tuhan menerima setiap keraguan kita. Silahkan ragukan Tuhan. Silahkan ragukan kuasa Tuhan. Tetapi ingat, kita boleh ada sampai saat ini. Kita kuat. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Betul nggak? Tanpa kita sadari, Tuhan begitu baik kepada kita. Karena mau dikhotbahkan kayak apapun, kalau memang ragu dan belum percaya akan kebaikan Tuhan, ya susah gitu loh. Biarkan mungkin kita seperti Thomas yang nanti akan bertemu pada sebuah titik di mana nanti, ya Tuhanku dan Allahku. Mungkin setiap orang nanti akan berjumpa dengan Tuhan di waktu yang lain, tidak harus hari ini. Setiap orang mengalami waktu kebaikan, pertolongan Tuhan itu berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka seorang teolog dan filsuf abad 20 berkata, keraguan bukanlah kebalikan dari iman. Itu adalah salah satu elemen dari iman. Paul Tillich berkata demikian. Keraguan bukanlah kebalikan dari iman. Bukan berarti kalau kita ragu itu kita menentang iman itu, bukan. Bahkan Paul Tillich di sini berkata, keraguan adalah salah satu elemen dari iman. Jadi keraguan memang ada, sepaket di dalam iman itu. Kita beriman, ya pasti kita ada kalanya meragu. Amin. Amin, betul. Keraguan bukanlah akhir dari iman, tetapi bagian dari proses pertumbuhan dan pendalaman iman itu sendiri. Tetapi kita melihat banyak orang di luar sana, oleh karena ragu kepada kuasa Tuhan lalu meninggalkan Tuhan. Makanya disebut domba yang hilang, ya, atau istilah kerennya domba yang giling gitu.
Semoga suatu saat akan berbalik kembali kepada Bapa. Lalu bagaimana respon kita ketika kita mengalami keraguan? Apakah mendekat kepada Tuhan atau justru malah menjauh dari Tuhan? Seperti Thomas tadi, mengalami luka, dia menjauh dari persekutuan, menjauh dari Tuhan. Tetapi kita melihat nanti bahwa ketika Thomas itu bertemu dengan Tuhan, dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku, Ho Kurios, Ho Theos." Ya Tuhanku, ya majikanku, maksudnya dalam bahasa aslinya, ya Tuhanku, ya Tuhanku dan Allahku, ya. Jadi dia mengakui bahwa Yesus itu majikannya, ya tuannya, serta dia Thomas mengakui Yesus itu Allah, ya. Luar biasa. Dia mengalami sebuah lonjakan dari ketidakpercayaan, keraguan menjadi percaya. Ada perubahan setelah melihat luka Yesus. Thomas merasakan, mengalami Tuhan. Apakah kita perlu melihat perbuatan Tuhan yang spektakuler baru kita percaya dan kita tidak meragukannya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita sudah diajarkan bahwa percaya dulu gitu loh. Nanti Tuhan akan menampakkannya kepada kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan Tuhan Yesus juga berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kita melihat tidak selamanya Thomas itu meragu, tidak skeptis terus, tidak ragu terus kepada Tuhan. Dia lekas berbalik lalu menjadi percaya. Ada kerendahan hati di sini. Dan bahkan menjadi saksi dan memberitakan kabar keselamatan. Sejarah mencatat Thomas memberitakan Injil sampai ke India. Jadi ada titik balik. Thomas tidak terus bangga, tidak terus tinggal di dalam keraguan-raguannya. Dia dipulihkan, dia membuka hati, melihat bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, merasakannya. Maka ada titik balik, dia mengakui Tuhan dan dia berbuat, bersaksi sampai ke India, sangat jauh ya. Keras sekali hati kita dan sombong kalau kita nggak pernah mengakui kuasa Tuhan. Dari dalam Kisah Para Rasul 5:27 kita membaca bagaimana para rasul termasuk Thomas dengan berani bersaksi di hadapan para pemimpin Yahudi bahwa Yesus yang telah disalibkan kini bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah. Mereka menyatakan, "Kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menanti Dia." Luar biasa. Dari duka cita, keraguan-raguan menjadi keberanian untuk bersaksi. Kita juga anak-anak Tuhan harus mensaksikan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Kita telah dari para rasul yang dengan setia memastikan, ya, mensaksikan kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan melalui hidup kita, agar Kristus semakin dikenal melalui perbuatan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menutup khotbah ini dengan sebuah ungkapan. Musuh dari iman adalah kepastian. Jika semua pasti, jika semua hal itu pasti di dunia ini, maka tidak ada lagi ruang untuk meragu. Jika meragu tidak pernah diberi ruang, maka iman pun hilang diganti kepastian. Jika ingin imanmu bertumbuh, mintalah ketidakpastian terjadi di hidupmu, dan berjalanlah penuh keraguan dengan iman. Wah, ini filosofis banget ya.
Mumet gak nih bacanya Bapak Ibu? Ya, musuh dari iman adalah kepastian gitu. Kalau semuanya pasti, ya tidak ada lagi ruang untuk meragu gitu. Jika meragu tidak pernah diberi ruang, maka iman pun hilang diganti kepastian. Jika ingin imanmu bertumbuh, mintalah ketidakpastian terjadi di hidupmu, dan berjalanlah penuh keraguan dengan iman. Ya. Kita tetap mengandalkan Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan. Amin. Amin. Selamat menjalani lika-liku hidup bersama Tuhan yang terus setia membersamai kita. Percayalah, Tuhan akan menolong kita. Amin.